Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran berikutnya, tetap di materi kelas 12, saya akan memberikan materi tentang beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang keenam, di mana iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Namun sebelumnya, apa sih itu iman? Iman itu adalah percaya atau yakin bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat. Yang dimana hari kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan rahasia Allah. Pengertian iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini sebagai seorang muslim. Orang muslim yang mengaku muslim, mengaku sebagai orang Islam, berarti mereka wajib meyakini akan adanya hari kiamat, yang dimana hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Meyakini kehidupan akhirat tersebut adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Kita harus meyakini datangnya kiamat, yaitu ketika manusia di dunia akan menemui pembalasan dengan seadil-adilnya. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, hari kiamat itu adalah peristiwa yang akan terjadi dan di mana terjadinya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dalil tentang iman kepada hari kiamat ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Terjemahannya adalah hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran. Apa itu anai-anai? Anai-anai itu seperti kapas yang tertiup angin kemudian bertebaran di udara. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan gunung kalau dihambur-hamburkan, apa yang terjadi? Semua pasti yang ada di dunia ini akan hancur semuanya. Macam-macam hari kiamat. Ada 2 macam hari kiamat. Kiamat yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya adalah kematian. Jadi orang yang mati itu seperti kiamat sugro atau kiamat kecil. Macam yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah dan akan datang dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiamat kubro itu kiamat yang besar. Kiamat yang amat besar. Semua itu terjadi atas kehendaknya Allah. Dan tidak ada satu orang pun, orang muslim atau orang yang non-muslim, tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Yang kedua, ketika para pengembara unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Jadi orang-orang yang pebisnis yang sukses semua itu sedang bersaing
dan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Nah, ini sudah terjadi di zaman sekarang ini ya. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Sekarang ini banyak orang yang pandai sebenarnya, namun mereka tidak bisa memanfaatkan kepandaiannya, malah disalahgunakan kepandaiannya untuk melakukan tindakan maksiat. Yang keempat, meluasnya perilaku minuman, berbagai minuman keras. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Nah, ini sekarang kalian bayangkan dalam satu hari itu sangat pendek sekali. Yang keenam, munculnya Dajjal. Dan yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Hikmah iman kepada hari kiamat apa saja? Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya harus senantiasa menabung amal kebaikan sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Jadi, manusia itu tidak akan hidup kekal. Manusia itu tidak akan hidup selamanya. Oleh karena itu, untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi kematian, maka kita harus berlomba-lomba untuk menabung amal kebaikan untuk kelak di akhirat nanti. Yang kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia. Karena segala amal perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Apalagi kalau kita sering melakukan perbuatan maksiat ya. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapatkan balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu amal baik maupun amal buruk, semuanya akan mendapatkan balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat untuk menghadapi kiamat yang sewaktu-waktu akan datang. Peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah manusia mati semuanya, setelah bumi hancur semuanya, manusia dibangkitkan kembali. Kemudian dibawa ke Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Hari dikumpulkannya kembali manusia setelah dibangkitkan di mana? Di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab, yaitu dihitung amal perbuatannya. Ya, banyak mana amal baiknya atau amal buruknya. Yang keempat, mizan atau timbangan, amal perbuatannya kemudian ditimbang. Berat mana? Kalau lebih berat yang jelek, maka otomatis harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Baru yang terakhir adalah kalau amalnya banyak, ya otomatis masuk ke surganya Allah. Sebaliknya kalau amalnya banyak yang jelek, maka masuk ke nerakanya Allah. Perilaku cerminan iman kepada hari akhir yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat. Keempat, segeralah bertobat apabila melakukan kesalahan dan berusahalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. 6. Allah Maha Tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. 7. Mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. 8. Senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan karena Allah akan melihat dan menilainya. 9. Senantiasa berusaha bersikap adil karena hal tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak. 10. Takut untuk melakukan dosa dan kesalahan karena Allah tidak akan melewatkan penilainya sedikit pun, apalagi kalau hambanya melakukan kesalahan. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama siswa-siswi SMK maupun SMK dari
kelas 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.